Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Novel Adim. Saya dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Prodi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan menjelaskan apa itu teori-teori dalam belajar. Teori belajar menjadi satu hal yang patut kita ketahui sebagai pendidik, seorang guru ataupun keluarga. Karena bisa dikatakan secara tidak langsung dapat mempengaruhi apa yang diperoleh oleh murid tersebut. Hal ini pun secara langsung akan mempengaruhi prestasi akademik sang murid, dikarenakan dengan teori belajar yang tepat akan memperoleh prestasi murid bahkan memiliki kemampuan yang gemilang. Sebelum membahas lebih jauh apa saja teori-teori belajar, kita harus paham dulu bahwa belajar dan teori belajar itu adalah hal yang berbeda. Maka dari itu saya akan menjelaskannya. Belajar merupakan suatu perubahan yang terjadi melalui latihan dan pengalaman, sehingga belajar dapat memperoleh keterampilan dan kemampuan baru yang bisa digunakan dalam tempo waktu yang relatif lama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, belajar adalah suatu upaya untuk memperoleh pandaian atau ilmu. Sedangkan teori belajar adalah usaha yang diatur untuk memberikan gambaran akan bagaimana manusia mempelajari sesuatu hal hingga dapat pandangan terhadap proses evaluasi yang kompleks. Tadi saya sudah menjelaskan apa itu belajar dan teori belajar. Selanjutnya saya akan masuk pada teori-teori dalam belajar. Teori belajar yang pertama adalah teori belajar behavioristik. Teori ini dikemukakan pertama kali oleh Gege dan Berliner, yaitu tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Menurut teori belajar behavioristik, seseorang dapat dikatakan belajar jika ia telah menunjukkan perubahan tingkah laku, dan dalam teori ini pula mengatakan bahwa belajar dapat diartikan sebagai stimulus dan respon. Proses yang terjadi antara stimulus dan respon tidak bisa diamati dan dilihat, namun yang dilihat dan diamati adalah perilaku dari stimulus dan respon. Maksudnya di sini adalah apa yang diberikan oleh guru berupa stimulus dan apa yang diterima oleh murid berupa respon, itulah yang dilihat lalu diamati. Dan oleh karena itu, kita dapat mengetahui apakah murid mengalami perubahan tingkah laku atau tidak. Pada penerapannya atau proses pembelajaran pada teori belajar behavioristik sangat tergantung pada berbagai aspek seperti tujuan pembelajaran, karakteristik murid, mata pelajaran, media pembelajaran, dan fasilitas pembelajaran. Yang kedua adalah teori belajar kognitif. Menurut para ahli, proses pembelajaran akan berjalan dengan baik jika mata pelajaran yang disampaikan sudah sesuai atau pas dengan susunan kognitif yang sudah dimiliki oleh para peserta didik. Berdasarkan teori belajar kognitif, belajar merupakan proses perubahan persepsi dan pemahaman. Bisa dikatakan, perilaku seseorang dapat dilihat dari persepsi atau pemahaman seseorang dalam melihat proses belajar mengajar. Teori belajar kognitif beranggapan bahwa pengalaman lama dan pengalaman baru akan menghasilkan proses belajar. Teori ini tidak berjalan sepotong-sepotong, tetapi terus-menerus dan lengkap. Guru akan langsung berevaluasi penting dan dalam teori ini tidak menuntut kepatuhan siswa, namun melihat kembali apa yang dilakukan siswa, apa yang dilakukan oleh guru, dan apa yang mereka lakukan. Teori yang ketiga yaitu teori humanistik. Dalam teori ini membahas tentang memanusiakan manusia. Suatu proses belajar dapat dikatakan sukses apabila pelajar mampu memahami dirinya sendiri maupun lingkungannya. Dan dia berupaya untuk memanage prestasi diri untuk menjadi lebih baik. Dalam teori ini, guru menjadi fasilitator untuk memberikan motivasi dan memberikan kesadaran arti kehidupan kepada siswanya. Teori belajar humanistik dapat digunakan dengan teori lain apabila memiliki tujuan yang sama, yaitu memanusiakan manusia dan mengupayakan diri untuk menjadi lebih baik. Teori belajar humanistik juga meringkas dan memanfaatkan kelebihan dan kekurangan dari teori lain untuk mendapatkan kesimpulan. Yang terakhir adalah teori belajar konstruktivisme. Berdasarkan asalnya, teori ini bukanlah dari pandangan psikologis, namun dari pandangan ilmu filsafat. Lebih tepatnya adalah filsafat ilmu. Teori ini mengatakan bahwa pengetahuan yang kita miliki adalah konstruksi atau buatan dari kita sendiri. Dalam teori ini, mempercayai bahwa siswa dapat menemukan masalahnya sendiri, dapat menemukan ide-idenya sendiri, membuat pengetahuan, dan mengakhiri permasalahannya melalui daya pikirnya, serta rintangannya yang dia lalui dalam kehidupannya sehari-hari. Dalam teori ini, siswa ditekankan untuk menemukan bakatnya dan mengembangkan dirinya. Teori belajar konstruktivisme, belajar lebih mudah dipahami oleh manusia.
karena manusia mengembangkan dan membentuk pengetahuannya melalui pengalaman dan pengalaman yang sudah dilalui. Maka dari itu, kehidupan manusia lebih dinamis. Teori belajar konstruktivisme memiliki beberapa prinsip, diantaranya yang utama adalah pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri. Yang kedua, pengetahuan tidak dapat dipindahkan atau dirubah oleh guru. Dan yang ketiga adalah guru sekedar memfasilitasi. Kesimpulan pada materi ini yaitu belajar adalah suatu upaya atau proses dalam memperoleh suatu pengetahuan atau pandaian. Teori belajar merupakan teori yang dikemukakan oleh para ahli dan peneliti dalam upaya mendeskripsikan bagaimana manusia belajar. Dengan demikian, sangat membantu manusia dalam memahami karakteristik maupun upaya manusia dalam memperoleh suatu pengetahuan. Setelah tadi penjelasan mengenai teori-teori belajar. Selanjutnya kita lanjut pada materi yang kedua, yaitu pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa. Untuk yang pertama yaitu pendahuluan. Pada perkembangan ilmu dan teknologi yang semakin pesat dan harus globalisasi yang semakin hebat, maka muncullah persaingan di bidang pendidikan. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan meningkatkan mutu pendidikan. Nah, dalam motivasi belajar, terkandung adanya cita-cita atau aspirasi siswa. Ini diharapkan siswa dapat mendapatkan motivasi belajar sehingga mengerti apa yang menjadi tujuan dalam belajar. Motivasi belajar yang dimiliki oleh siswa-siswa dalam setiap kegiatan pembelajaran sangat berperan untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran tertentu. Banyak bakat siswa yang berkembang karena tidak memiliki motif yang sesuai dengan bakatnya itu. Apabila siswa itu memperoleh motif sesuai dan bakat yang dimilikinya, maka paslah tenaga yang luar biasa sehingga mencapai hasil yang mula tidak terduga. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar di sini ada 3. Yang pertama itu ada stimuli belajar. Nah, stimuli belajar ini adalah segala hal di luar individu yang merangsang individu tersebut untuk mengadakan reaksi atau pembuatan untuk belajar. Misalnya, panjangnya bahan pelajaran, kesulitan bahan pelajaran, berartinya bahan pelajaran, berartinya tugas, suasana lingkungan eksternal. Nah, yang kedua yaitu metode belajar. Metode mengajar ini yang dipakai oleh guru sangat mempengaruhi metode belajar yang dipakai oleh si pelajar. Maka, metode yang dipakai oleh guru menimbulkan perbedaan yang berarti bagi proses belajar. Misalnya, tentang kegiatan praktek, menghafal atau mengingat tentang hasil-hasil belajar, bimbingan dan belajar. Dan yang terakhir yaitu faktor-faktor individual. Nah, faktor-faktor individual ini sangat besar pengaruhnya terhadap belajar seseorang, misalnya tentang kematangan individu, usia, perbedaan jenis kelamin, pengalaman sebelumnya, motivasi, dan kondisi kesehatan. Selanjutnya yaitu unsur-unsur motivasi belajar. Nah, yang pertama adalah cita-cita siswa. Cita-cita akan membuat motivasi belajar intrinsik maupun ekstrinsik, sebab tercapainya suatu cita-cita akan mewujudkan aktualisasi diri. Kemudian, ada kemampuan belajar. Nah, dalam belajar dibutuhkan berbagai kemampuan. Kemudian ada kemampuan belajar. Nah, dalam belajar dibutuhkan berbagai kemampuan. Kemampuan ini meliputi beberapa aspek psikis yang terdapat dalam diri siswa. Misalnya pengamatan, perhatian, ingatan, daya pikir, dan fantasi. Di dalam kemampuan belajar ini, sehingga perkembangan berpikir siswa menjadi ukuran. Nah, siswa yang memiliki perkembangan berpikir secara konkret atau nyata tidak akan sama dengan siswa yang berpikir secara operasional atau berdasarkan pengamatan yang berkaitan dengan kemampuan daya nalarnya. Selanjutnya, kondisi jasmani dan rohani siswa. Nah, siswa adalah makhluk yang terdiri dari kesatuan psiko-fisik. Jadi, kondisi siswa yang mempengaruhi motivasi belajar di sini berkaitan dengan kondisi fisik dan kondisi psikologis. Tetapi biasanya guru lebih cepat melihat kondisi fisik karena lebih jelas menunjukkan gejalanya daripada kondisi psikologis. Contohnya seperti siswa yang kelihatan lesu, mengantuk, mungkin karena telah begadang malam harinya ataupun sakit. Kemudian ada kondisi lingkungan kelas. Nah, kondisi lingkungan ini merupakan unsur-unsur yang datangnya dari luar diri siswa. Lingkungan siswa sebagai
sebagaimana juga lingkungan individu pada umumnya, ada 3 lingkungan, yaitu lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Hal yang didapat pada lingkungan ini, contohnya seperti cara guru harus berusaha mengelola kelas, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, menampilkan diri secara menarik dalam rangka membantu siswa termotivasi dalam belajar. Kemudian ada unsur dinamis belajar. Nah, unsur dinamis dalam belajar ini adalah unsur-unsur keberadaannya dalam proses belajar yang tidak stabil, kadang lemah, dan bahkan hilang sama sekali. Kemudian yang terakhir ada upaya guru dalam mempelajarkan siswa. Upaya yang dimaksud di sini adalah bagaimana guru mempersiapkan diri dalam mempelajarkan siswa dalam mulai dari pengetahuan materi, cara penyampaian, dan cara menarik perhatian siswa. Nah, selanjutnya yaitu jenis motivasi. Nah, jenis motivasi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada motivasi intrinsik. Adalah motif-motif yang menjadi aktif dan berfungsi untuk tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam tiap diri individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Nah, motivasi intrinsik juga dapat dikatakan sebagai bentuk motivasi yang di dalamnya aktivitas belajar dimulai dan diteruskan berdasarkan suatu dorongan belajarnya. Kemudian ada motivasi ekstrinsik. Nah, motivasi ekstrinsik ini adalah motif-motif yang aktif yang berfungsinya karena ada rangsangan dari luar. Oleh karena itu, motivasi ekstrinsik ini juga dikatakan sebagai bentuk motivasi yang di dalamnya aktivitas belajar dimulai dan diteruskan berdasarkan dorongan dari luar yang tidak secara mutlak berkaitan dengan aktivitas belajar. Nah, selanjutnya itu kesimpulan. Motivasi belajar adalah kondisi psikologis yang mendorong siswa untuk belajar dengan senang dan belajar secara sungguh-sungguh, yang pada gilirannya akan terbentuk cara belajar siswa yang sistematis dan penuh dengan konsentrasi dan dapat menyeleksi kegiatan-kegiatannya. Motivasi belajar mempengaruhi terhadap hasil belajar, seperti membangkitkan minat belajar, mendorong rasa ingin tahu, dan menggunakan variasi metode penyajian yang menarik. Baik, itu saja. Sekian penjelasan dari dua materi yang telah saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.